Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Risma Kusmawarni di mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke satu pokok bahasan yang baru, yaitu tentang usaha pengolahan makanan khas asli daerah. Jadi, pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus untuk membahas pada proses perencanaan dan juga produksinya saja. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama. Oke, pertama-tama Ibu mau tanya dulu nih, apa sih makanan khas daerah? Mungkin kalian sering mendengar ya makanan khas daerah, dan khas daerah. Tapi apa sih makanan khas daerah? Yuk kita telusuri sama-sama. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Biasanya, makanan-makanan tersebut karakternya itu akan berbeda-beda di setiap daerah, mengikuti kebiasaan, keseharian dari orang-orang yang berada di daerah tersebut. Jadi, biasanya karakter makanan di suatu daerah itu akan mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, untuk lebih jauhnya nanti kita bahas di proses produksinya ya. Gimana sih kok bisa beda-beda dan bisa mencerminkan karakter? Untuk proses perencanaan usaha selalu ada 4 hal atau 4 step yang akan kita rencanakan, yaitu berdasarkan ide dan peluang usahanya, sumber daya yang dibutuhkan, lalu perencanaan administrasi, dan tak lupa kita juga harus merencanakan pemasaran. Kenapa sih 4 hal ini harus disiapkan? Karena bila dipersiapkan dengan baik, maka prosesnya akan berjalan lebih lancar. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Yuk kita lihat usaha dari makanan khas daerah ini. Kalau kita lihat di sini Ibu tulis sangat menjanjikan berkaitan dengan sumber daya alam tentu saja. Makanan khas asli daerah yang kita miliki itu pasti sumber dayanya atau bahan-bahan pembuatan itu pasti berasal dari negara kita sendiri. Tidak mungkin didapat dari negara lain. Oleh karena itu, ini menjadi hal yang sangat potensial apabila dikembangkan. Selain itu, mempertahankan budaya maupun makanan merupakan salah satu hal yang secara hukum tidak tertulis itu wajib dilakukan oleh kita bangsa Indonesia sendiri. Makanya, ini sangat berpeluang yang amat besar. Selain itu, makanan khas daerah memang sudah pasti dimakan oleh orang-orang daerah tersebut. Makanya, potensinya mungkin cukup besar selain makanan itu dimakan sehari-hari oleh manusia. Untuk sumber daya yang dibutuhkan selalu ada 6M ya. 6 inilah unsur-unsur yang tidak boleh dihilangkan dalam menyusun segala sumber daya yang dibutuhkan ketika ingin membuat usaha. Mulai dari man atau tenaga kerja atau sumber daya manusia. Lalu ada money atau modal ataupun sumber daya. Lalu ada material ataupun bahan baku. Lalu ada mesin ataupun alat kerja. Dan ada metode ataupun cara kerja. Dan yang terakhir ada market ataupun pemasaran. Jadi, 6 hal ini akan dikombinasikan untuk membuat suatu usaha yang akan terlihat perbedaan pada unsur-unsur 6M ini pada setiap bidang usaha akan terlihat pada segi material, mesin, dan juga metode. Biasanya akan sedikit terlihat perbedaan di 3 poin tersebut. Dan yang terakhir, untuk perencanaan administrasi dan pemasaran. Biasanya, kalau administrasi itu persiapan pencatatan dan pembukuan berkas-berkas keperluan usaha. Jadi, ada hal-hal yang harus memang disiapkan secara administratif. Itu harus direncanakan dari awal supaya nanti kegiatan usahanya itu tidak terhambat. Begitu juga pemasaran nih. Pemasaran ini biasanya menyiapkan strategi yang menyasarkan konsumen. Jadi, pembuatan produk sediaan, harga sampai transaksi itu harus ada dipersiapkan. Kita sekarang lanjut. Gimana sih proses produksi ataupun proses pengolahan berdasarkan jenis dan karakteristik alat dan bahan seperti yang tadi sudah disampaikan. Ibu mau ambil 2 contoh daerah. Contohnya misalnya daerah Jawa Tengah dan juga daerah Sumatera. Kalau kita lihat, kenapa tadi awalnya makanan itu mencerminkan karakter dari masyarakatnya? Dari Jawa Tengah dominannya manis, sedangkan Sumatera itu dominannya rasa pedas dan asam. Kenapa sih? Nah, kalau kita lihat saja mungkin kebanyakan cara bertutur kata atau logat dari Jawa Tengah itu lebih halus dibandingkan Sumatera. Jadi benar-benar mencerminkan ya. Lalu untuk bahan-bahan untuk Jawa Tengah itu dominan menggunakan bawang putih, sedangkan Sumatera itu menggunakan banyak rempah-rempah.
Nah, mungkin ini berkaitan dengan ketersediaan dari produk-produk rempah yang ada di daerah masing-masing. Jadi benar-benar mencerminkan. Untuk teknik pengolahannya, ibu dikategorikan menjadi dua, yaitu pemanasan kering dan pemanasan basah. Kalau pemanasan kering itu ciri-cirinya adalah menggunakan minyak. Dalam proses pengolahannya ada tiga metode yang biasa digunakan, yaitu boleh menggunakan deep frying, pan frying, dan juga saute. Jadi tergantung dari jenis makanannya. Kalau teknik pengolahan basah, tekniknya lebih banyak, jadi tidak menggunakan minyak, yaitu menggunakan air rata-rata. Yaitu ada teknik boiling, blanching, simmering, braising, stewing, poaching, dan steaming. Jadi memang terlihatnya sama-sama merebus karena menggunakan air ya, tapi tekniknya agak beda-beda nih. Mungkin kalian boleh tahu lebih lanjut dengan mencari teknik-teknik ini di internet ataupun YouTube, bagaimana dan seperti apa. Sampai di sini dulu kegiatan materinya. Tugas kalian hari ini adalah mencari salah satu makanan khas daerah. Deskripsikan dan jelaskan singkat teknik pembuatan dan juga rank harga per porsinya dari makanan tersebut. Tulis di buku catatan PKWU dan dikumpulkan oleh KM. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran PKWU hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.